Orang kita tuh ngomongnya tempat jin buang anak. Nah, jadi Bulak Simun itu setelah saya tanya-tanya ternyata itu nama orang Simun itu Pak RW. Jadi kalau dulu lahirannya Bogor. Karena dulu ini kita Cimanggis termasuk masuk wilayah Bogor. Kabupaten Bogor. Desa pertama itu ada di wilayah sekarang itu RW 22 tuh. Gang Belong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Allah dimanapun berada, selamat malam. Malam ini kita berjumpa lagi. Sebelum saya mulai ngobrol sama Bang Iting, saya mau mantun dulu ya. Waduh. Punya pantun Pak RW? Ada, tenang aja. Kudu makan, kudu minum. Cakep. Biar nggak leto dalam bekerja. Cakep. Saya ucapkan assalamualaikum buat kerabat Allah dimanapun berada. Cakep nggak? Iya. Sesuai janji beliau terakhir, kita ngobrol-ngobrol terkait lingkungan dan kita mau ngobrol lagi panjang lebar terkait Sukatani. Oh gitu ya? Iya, itu dia janjinya Bang Iting. Saya lupa sama janji saya. Itu biasa Bang, kalau emang janji-janji ini kadang-kadang suka lupa ya? Suka lupa, Iya, kadang-kadang lupa, dilupa-lupain, pura-pura lupa gitu. Tapi kebetulan alhamdulillah. Ini pakai baju merah, bukan partai kita kan? Kebetulan enggak Pak. Enggak. Ini apa namanya? Ini kalau bahasa orang kitanya ini baju daerah namanya. Oh iya iya. Ini sebutnya baju pangsi. Baju nih. pangsi. Ciri khas daripada orang Betawi. Iya, ini merah nih hijau kita takutnya. Oh, berlawanan ya kalau gitu ya? Iya. Ini Bang Iting langsung ya banyak orang kita orang ya khususnya orang kampung nih. Betul. Orang Cerang sama orang Babakan itu pengen tahu Sukatani itu ceritanya gitu, cerita Sukatani. Oh, begitu. Kayak kita yang muda-muda ini kan taunya Sukatani. Dulu Sukatani karena tanahnya bahasanya orangnya banyak petani. Betul. Sekarang katanya orang susah tani udah karena sawahnya udah dijualin. Udah ada, gitu. iya. Cuman Habis. kita mau belakang lagi nih ya. Awal mungkin kalau sejarah Sukataninya kita belum dapat sumber informasi yang inilah akurat. Tapi kita mau bicara setelah Sukatani itu menjadi desa. Pemerintahan lah. Ya, karena Bang Iting ini kerabat Allah ini ya aset orang Sukatani. Nih, jadi segala zaman alhamdulillah ini sedikit banyak tahu dah. Gitu. Nah, kita mulai dari pertama nih Bang Iting nih. Ya, gimana? Boleh nanya-nanya? Ya, boleh Pak RW. Pertama desa Sukatani itu menjadi desa Sukatani itu di mana desanya, terus siapa kepala desanya tuh gimana Bang Iting ceritanya? Jadi ya terima kasih Pak RW, ini saya menunaikan janji saya. Iya. Terima kasih bisa diterima lagi ini hadir di sini. Alhamdulillah. Terkait mengenai tadi pertanyaan Pak RW ini mengenai sejarah, sebenarnya saya juga nggak terlalu banyak tahu Pak RW. Tapi ini kan menurut cerita dan dongeng dari orang tua kita. Orang tua kita, bener-bener. Yang sedikit banyak saya dengar sampai hari ini, ya mungkin juga ada salah dan mungkin ada yang kurang gitu ya. Paling tidak itu yang saya tahu dan yang saya yang mendapat informasi ke saya. Jadi sejarah Sukatani itu ini kalau periode kan mungkin dulu dari zaman kerajaan lah ya. Iya. Kalau secara umum mungkin kita Depok ini kan masuk di wilayah Bogor. Bogor masih Kabupaten Ya, Bogor ya. Bogor lah. Jadi kalau bicara kewilayahan, kalau zaman dulu ada kerajaan mungkin ya nggak salah juga kalau kita masuk kerajaan apa namanya? Pajajaran, Ya. Prabu Siliwangi. Nah terus masuklah periodenya zaman kolonial kan? Penjajahan tuh yang Belanda nih. Belanda. Ya setahu saya secara data gitu bahwa Depok itu kan zaman Belanda juga sudah ada kan? Iya. Ada peta Depok. Ada peta Depok. Termasuk Cimanggis lah, Cilangkap dan sebagainya. Dan termasuk mungkin wilayah kita Sukatani. Ya mungkin waktu itu ya belum ada penghuninya mungkin Pak RW. Ya mungkin masih sedikit jin lah. Penghuninya jin, ya, singa kalau bahasa ya. orang kita tuh ngomongnya tempat jin buang anak gitu. Itu jin kawinnya di mana? Nah, gitu iya ya? saya bingung gitu. Ada anaknya dibuangin. Iya. Kalau sekarang mah dipungutin kalau sekarang gitu. Nah jadi kembali lagi kalau selepas dari itu zaman kolonial
mungkin ada ya, Iya, iya. penguasa tuh. Hmm. Kalau yang saya dengar dari orang tua kita, dulu ada istilah mandor gitu ya. Iya, Apa sih namanya? Mandor itu kan istilahnya Penguasa wilayah. Iya. Kalau kata orang dulu sih nyebutnya tuan tanah Tuan dia. tanah. Mandor pasti tanahnya banyak. Nah, betul. Jagoan lagi. Ya, jagoan biasanya itu. Jadi dia dapat posisi jabatan bukan karena dipilih Pak RW. Kalau sekarang kan orang dipilih nih. Iya. Kalau dia mah karena kesaktian Kemudian dan memang pendekar lah. iyalah, bisa dikalahin di Ya, kampung lah gitu. Betul, betul. Jadi setahu saya ada nama-nama di Babakan, ada yang namanya Mandor Simun gitu. Mungkin- Simun, benar Simun ya? Mandor, Simun. ya Oh, itu betul. sampai sekarang ada namanya di Kemang itu, di deket Oma Indah itu, namanya Bulak Simun itu. Ya, ya. Itu terkenal. Jadi Bulak Simun itu setelah saya tanya-tanya ternyata itu nama orang Simun itu Pak RW. Namanya Mandor Simun. Nah, dulu pernah ada cerita babat leluhurnya nih. Ya, betul ceritanya. Ada mandor dari Jakarta tuh, kalau sekarang Jakarta lah, Cibubur itu, katanya pernah perang tuh katanya. Ya. Ini kata orang tua kita. Nah, mungkin itu mungkin masih zamannya Belanda lah. Belanda masih penjajahan lah. Penjajahan Belanda. Masuk terus periodenya apa? Indonesia Kemerdekaan nih, Merdeka. ya. Kita ada pemerintahan, yaitu dibentuk, ada pemerintahan. Nah, muncullah desa kan. Ya. Nah, kita Sukatani itu masuk wilayah Kabupaten Bogor. Bogor. Yang lucu emang makanya saya lahir di Bogor. Nah, betul. Jadi kalau orang-orang yang masih lahiran tahun 70, Iya. mungkin- Bapak 70 ya? Saya- Saya agak 2000 ke bawah dikit. saya 2000-an Pak saya. saya ABG, saya masih ABG, iya. Iya. Jadi kalau dulu lahirannya Bogor. Bogor. Karena dulu ini kita Cimanggis termasuk masuk wilayah Bogor. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Nah, jadi terbentuklah pemerintahan desa. Nah, setahu saya, yang saya ingat ini, semenjak saya dari kecil sampai hari ini, dan cerita orang tua, desa pertama itu ada di wilayah, sekarang itu RW 22 tuh, Gang Belong. Belong. Oh, iya Nah, iya iya. persis di Gang Belong itu, kalau sekarang sih jadi tempat mie ayam itu, Iya. ya banyak Sama makanan. tukang burung seberangan tuh. Nah, betul, itu ada toko listrik itu. Iya, listrik, Nah, iya, itu iya. pokoknya ada gardu, belong. Nah, itu dulu ada kantor desa namanya. Desa pertama tuh. Nah, kebetulan kantor desa itu ya pemiliknya kepala desa, yaitu Bapak Haji Ma'ah. Haji Ma'ah, almarhum. ya, betul. Saya pernah dengar itu. Pernah dengar ya? Iya, Nah, iya. itu almarhum Bapak Haji Ma'ah, orang tua kita itu dialah kepala desa. Kalau desa Nah, pertama kita yang tuh. pertama itu yang setahu saya itu. Iya. Jadi itu ada kantor desanya di tempat beliau. Iya. Itu punya kantor desa punya pemerintahan atau punya pribadi? Kalau seingat saya, kalau dulu-dulu sih kan yang namanya penjabat desa itu ya pasti orang kaya Pak RW. Iya. Jadi dapat jabatan Kan? pasti punya Punya kantor sendiri dah Iya, sama dia kalau jadi kata kantor. orang kerennya punya aset. Iya. Lanjut Bang Etik. Jadi kalau ini gua pimpinan gitu. Iya. Ya, Kantor gua nih. Kantor gua, tanah gua gitu. Jadi dia bikin dewek tuh. Iya. Kalau sekarang mah kan lurah enak banget Iya, kan. udah ada kantornya. Kantor dibikinin sama rakyat. Dapat jabatan digaji lagi. Kalau dulu nggak ada gajinya katanya. Jadi itu desa di situ dan kepala desanya adalah Bapak almarhum Haji Ma'ah. Haji Ma'ah. Ya. Dan kalau periodiknya saya Tapi itu masih gabung sama Harjamukti atau belum? Menurut informasi kan Sukatani itu masih gabung sama Harjamukti. Atau Harjamukti itu pecahan Sukatani atau Sukatani pecahan iya Harjamukti? gabung, masih ada penggabungan, makanya ada petilasan wilayah itu Iya, dulu. Kalau dari gas alam itu geser ke arah Seberang mana nih? metring tuh, Iya. itu masuk Harjamukti tuh. Gas alam, darah metring itu ada sebagian orang Cerang yang menjadi masuk Harjamukti. Betul. Karena historikalnya emang Cerang, termasuk Iya. kayak Sukamaju nih. Sama kayak gitu. Itu. Nah, menurut sejarah ceritanya dulu tuh Sukatani sama Harjamukti itu satu bagian. Iya, satu wilayah. Iya. Masuknya desanya Sukatani, tapi setelah itu misahkan diri lah gitu. Pemekaran, Pak. Pemekaran, Iya, ya pemekaran gitu. Tapi tahunnya saya agak lupa gitu. Gitu Bang Iting. Ya, setahu saya juga itu informasinya bahwa sebagian atau Harjamukti itu bagian dari Sukatani. Dan cuma tepatnya kapan itu ada pemekaran, akhirnya berdirilah
Harjamukti menjadi wilayah tersendiri. Iya. Karena ada encang saya di situ. Oh gitu ya? Encang Boir. Oh iya. Nah itu kan Harjamukti Blurenan tuh. Nah, itu adanya Engkong. Nah, Blurenan dia masuknya Harjamukti di Pedurenan. Sampai Kalimanggis ya? Iya sampai situ. Dulu. Iya, betul, Nah betul. maksudnya ada orang Cerang orang kita yang ada di situ belah situ. Iya, Tapi masuknya iya, dia iya. Harjamukti gitu bang. Ya memang ya kebetulan kalau sejarah desa juga situ yang menjadi kepala desa itu kebetulan encang saya juga tuh. Sama encang juga? Ya almarhum Pak Lurah Dalih. Oh iya, iya. Encang juga itu. Ya, masih putaran budekan gitu kan nggak jauh-jauh. Iya, masih satu rumpun lah Iya. kalau kita mah. Mau di kemana-kemana ujung-ujungnya masih satu keturunan. Nah kembali ke almarhum Lurah Maah nih. Ya, iya. Nah, itu dia menjadi kepala desa pertama. Itu sampai berapa tuh? Sampai berapa tahun? Dulu tuh 5 tahun atau 3 tahun sih, saya juga kurang begitu paham. Nah itu saya juga waktu itu belum belajar apa namanya perwa ya. Wah belum ada perwa ya. Apa peraturan lah. Iya, peraturan. Apa namanya dulu peraturan bupati Iya. kali ya kalau atau peraturan lah. Tapi seingat saya dulu kepala desa itu 5 tahun lah Pak RW. 5 tahun ya, kurang 5 lebih tahun ya? iya. Kayak 5 tahun jabatan itu. Hmm. Nah Pak Haji Maha itu seingat saya juga ya termasuk lama dia ya menjabat menjadi kepala desa ya sampai berapa periode ya gitu saya nggak begitu pasti. Nah terus setelah itu jadi secara umum aja ini setelah Haji Ma'a ada pemilihan tuh kepala desa. Ya biasalah apa namanya hajat politik tuh. Hajat politik. Jadi kalau bahasa orang dulu mah seru tuh katanya kalau ngomong Itu politik. lawannya sama waktu itu? Seingat saya itu, setahu saya informasi yang saya dengar itu atau yang saya dapat itu namanya Bapak almarhum Haji Sarba. Oh iya. Nah, beliau adalah anak dari Kong Haji Tinggi. Haji Tinggi. Tokoh kita juga itu. Nah, tokoh orang Sukatani juga itu. Wah, itu sepuh luar kita biasa. lah. Kita sunat di situ, saya sunat di situ. Oh iya Bapak iya. di mana iya. sunatnya? Ya termasuk sama dia. Sama juga, iya. Bengkong terkenal ya. Itu sampai Cijantung sekolahan saya itu SMP teman saya sekolah. Betul. Sunatnya sama kayak Pak Haji Tinggi juga. Iya. Pokoknya Bengkong sejabotabek deh. Iya. Itu nah di situ kan saya juga pertanyaannya tuh Bang Iting. Itu terjadi kekisruhan lah, kisruhan politik lokal lah. Ya karena yang selama ini Pak almarhum Pak Lurah Maah emang sangat dijagokan dan berjasa di desa Sukatani. Nah, nanti kan kalau nggak salah akhirnya kalah waktu itu. Itu gimana ceritanya Bang Iting itu? Jadi Iya, gimana? persisnya sih saya nggak secara sejarah karena nggak ada yang ini Menulis ya, ya, menulis lah. ya. Itulah ya dulu tuh orang kita tuh kelemahannya itu Pak RW. Ya mungkin karena teknologi Nggak kayak sekarang ya? Nah sekarang kalau sekarang kan canggih lah, banyak apa namanya dokumentasinya lah gitu. Kalau Jejak dulu- digital. Nah, itu. Bahasa Bapak itu kan saya paham tuh. Bahasa orang Belor mah gitu, Iya. jejak digital. Kalau dulu mah boro-boro kan potret aja nggak ada potret. Iya. Jadi saya nggak inget tuh foto pemilihannya di mana. Jadi nggak selalu saya nanya-nanya itu sama orang tua, termasuk orang tua saya, Pak ada nggak tuh bukti-bukti dokumentasi? Iya. Ya boro-boro katanya Boro. gitu kan. Boro-boro ada foto dulu mah kan Emang gitu. banyak sih adanya saksi-saksi aja. Saksi dan memang itu valid saksinya. Memang terjadi ya biasalah pemilihan secara demokrasi. Pak Haji Ma'a ya terus ada rivalnya itu Bapak ini almarhum juga sudah Pak Haji Sarba itu. Sarba. Ya, nah dimenangkan oleh Pak Haji Sarba itu. Sarba. Itu sama-sama orang Babakan benar ya? Oh iya, jadi pertarungannya sama-sama dibabakan nih. Tapi yang saya dengar itu pada saat itu kalau Bapak saya cerita, orang Cerang itu mendukung Haji Sarba. Betul. Termasuk tokoh-tokoh semua tuh dengkot-dengkotnya Iya. karena nggak tahu atau ingin menurunkan almarhum Haji Maah atau gimana nggak usah dicerita. Tapi itu kompak lah anak-anak muda dari Cerang Iya. mendukung Pak Haji Sarba gitu. Ya, yang terjadi cerita politiknya begitu, Iya, Pak RW. Jadi Pak Haji Sarba ini kan kebetulan waktu itu tokoh muda Ya, dia. tokoh pemuda. Ya kalau istilah zaman sekarang ini ya mereka orang muda itu. Antara kitanya Pantar kita lah Ya, sekarang. nah. Jadi bertarung sama senior itu. Ya. Tokoh besar di Tokoh Sukatani. senior gitu, orang pertama bukan ya orang pertama lah yang setahu saya di kepala desa. Nah ini sampai menang. Dan ya itu tadi karena waktu itu kan wilayah Sukatani cuma ada yang namanya Babakan Ciherang. Ciherang, ya. Nah, itu dua wilayah itu Dua wilayah. kerja kampung namanya. Nah. Kampung Babakan sama Kampung Ciherang. Jadi belum ada seperti sekarang nih. Ya. Komplek apa belum ada. Jadi wilayahnya memang
masih luas Iya. dan jauh-jauh ya perbatasannya. Kita Bukan sawah kita ya, nyebrangin kita sawah. dibatasi oleh sawah nih. Sawah. Nah, yang di PSP Iya. ada beberapa RW itu dulu pembatas antara Babakan sama Cerang. Cerang. Nah, jadi Pak Isarba itu kembali lagi tadi pemilihan kepala desa, Pak Isarba katanya menang. Cuman yang saya dengar juga nggak lama tuh. Iya, itu. Ya. Jadi nggak sampai tahunan katanya. Kurang lebih 6 bulan 8 bulan lah. Iya, ceritanya kurang sih lebih itu. di bawah 1 tahun. Nah, Terjadi lagi tuh kisru politik. Sampai akhirnya ada istilah kalau bahasa sekarang ini mengundurkan diri ya? iya, Atau gimana tuh Ten? iya termasuk itu ada istilah pengunduran diri. Iya, informasi dulu. Ya saya nggak tahu lah persisnya ada apa ceritanya. Jadi dari pemilihan kepala desa itu jadi masih berlangsung tuh. Jadi apa namanya masih konflik politik lah. konflik politiknya nggak selesai. Nah sampai akhirnya nggak sampai 1 tahun Pak Isarba mundur. Nah, menanggalkan jabatan kepala desa. Nah terus secara pemerintahan sementara ada PLT-nya gitu. Iya. Dulu sebelum bentuk pemilihan baru ya ada PLT itu ya. sebelum masuk ke pemilihan yang diatur oleh pemerintah waktu itu. Jadi PLT-nya diserahkan di Cerang. Sebagai PLT itu? Iya, makanya dulu saya seliti apakah ada orang Cerang pernah menjabat. Gitu kan? Kepala desa. Nah, ternyata ada ceritanya walaupun nggak lama. Saya orang Cerang memang nggak pernah lama itu. Diambil lagi sama orang Bapak. itu. Ini bercanda itu. Iya. Kalau orang Cerang kalau politik agak ngalah-ngalah dikit. Oh gitu, iya. Yang kalau saya dengar cerita orang tua Cerang itu emang begitu. Iya. Kalahnya katanya kalau di Babakan tuh otaknya jalan katanya. Kalau politik kalau sini tenaga yang jalan ya. Kalau sini berantem mulu hobinya orang Cerang mah. Kalau sini kalau buat fisik katanya nomor 1. Iya, kalau berantem di mana jabanin. Kalau politik mah udah Babakan yang maju, orang Cerang di belakang gitu. Nah, itu mungkin udah jadi budayanya lah. Dari dulu kayaknya itu sih ya. Nah, jadi Pak Isarba digantikan oleh pejabat PLT lah pelaksana yaitu Bapak Majamaram. Oh ya, orang pos 2 almarhum. Iya. Anaknya teman sekolah saya itu. Ya Bang Maman, almarhum bukan yang kecil yang paling bontot. Oh, iya. Om itu salah satu anaknya yang paling bontot, itu teman sekelas saya juga. Oh iya. Yang kecil. Kecilnya umuran saya sekarang udah ber-50. Oh, iya, setahu saya itu tokoh di Cerang itu ada yang namanya Bapak almarhum Haji Haji ya? Iya, Pak Haji Majamaram. Nah, itu menjabat sementara tuh. Sampai akhirnya melakukan pemilihan. Ada pemilihan ulang lah, pemilihan lagi. Iya. Kembali itu dan dimenangkan lagi oleh Pak Haji Ma'a. Kembali lagi tuh. Kekuasaan berlanjut lagi tuh, lagi. Jadi emang kekuasaan itu ternyata luar biasa. Orang kalau udah berkuasa kayaknya ogah ninggalin dia. Kayaknya manis gimana susah ya, walaupun bagaimanapun kekuasaan itu ternyata luar biasa. Iya. Setelah Pak Haji Ma'a sampai kapan kembali lagi menjabat kepala desa. Nah, setelah itu transisi kepala desa itu dipegang oleh almarhum Bapak Haji Nipan Supandi. Apa sih itu udah jadi kelurahan atau masih desa tuh? Masih desa. Ya? Desa kita. Nah, balik lagi. Itu masih berarti desanya sudah masih tetap Pak almarhum Ma'a atau sudah pindah? Itu seingat saya transisi. Masih di situ. Karena ada kesepakatan tuh antara orang Cerang Babakan itu membuat apakah saya juga masih nanya-nanya itu. Membeli tanah untuk jadikan desa secara patungan yang masih sengketa sekarang kita urusin ini. Betul. Itu apakah sudah transisi menjadi lurahan almarhum Paluan Nipan ataukah masih Palura Maha? Itu saya belum, kayaknya udah Paluan Nipan kalau nggak salah itu ya. Pak Haji Nipan. Ya. Haji Nipan Supandi. Jadi mandor di Sukatani itu yaitu salah satunya yang pertama itu Mandor Simon. Ya. Cuman yang bentuk kan itu pemerintahan Belanda, masih Belanda lah. Yang ngatur ada ya? Iya, yang ngatur karena masih dikuasai Belanda. Waktu itu kantor Belandanya kan masih di RRI katanya. Ya. Sejarahnya bahwa kepala desa pertama itu ternyata Bapak Haji Mitan. Pak Haji Mitan. Almarhum. Jadi dia kepala desa yang dibentuk setelah era kemandoran
oleh pemerintahan transisi kemerdekaan itu, nah Ya. kita udah merdeka lah ya. Jadi dibentuklah pemerintahan desa waktu itu. Makan kudu minum, Cakep, biar nggak leto dalam bekerja. cakep. Saya ucapkan assalamualaikum buat kerabat alay dimanapun berada. Cakep nggak? Yes. Nih, ini Bang Iting. Ya, Pak ini RW. ada nanya sedikit nih. Kalau dengar-dengar dikit Mm-mm. cerita. Nah, kalau Aji Mitan tuh itu ada bagian dari sejarah nggak tuh cerita di desa kita nih? Pak Haji Mitan ya. Haji Mitan. Iya. Karena dengar-dengar itu dia bagian dari pelaku sejarah di Sukatani gitu. Iya. Jadi begini Pak RW. Iya. Mohon maaf itu kemarin juga emang ada yang kelewat kayaknya ya. Lewat, iya. Iya, cerita tentang sejarah kepemerintahan desa Sukatani itu jadi setelah kemarin kita bahas dari era kemandoran. Iya. Nggak boleh, nggak apa-apa kita ulang lagi Iya. biar kerabat Alo di mana juga dengan cerita yang paling akurat nih, Pak. Iya. Paling akurat yang mana nih? Gitu. Ya paling tidak ini berdasarkan dari sumber-sumber sejarah, Iya. saksi sejarah lah. Hmm. Ya memang ini kan yang namanya sejarah kan kita perlu banyak Banyak baca, ngumpulin data iya, gitu. betul. Iya gitu. Ya karena tadi yang kemarin kita sampaikan bahwa secara data otentiknya ini kan bentuk datanya kan nggak ada nih. Tinggal bicaranya cuma ada saksi-saksi hidup aja. Ya, kita nggak punya jejak digital lagi dah. Jejak digital lagi benar. Ya mudah-mudahan nanti bisa lah kita cari data-data administrasinya untuk melengkapi itu Pak RW. Ya kalau ada saksi kita bikin ini juga lah, kita sebagai undang. saksi sejarah. Kita undang. Nah, gimana nih ceritanya? Jadi iya, Gini. jadi kembali lagi, jadi ada dua era itu setelah masih zaman kolonial penjajahan, itu zaman kemandoran, mandor, penguasa lokal, penguasa wilayah kampung, yang ditunjuk oleh pemerintahan Belanda lah istilahnya ya, tuan tanah. Setiap wilayah itu kan ada mandor tuh. Ya. Nah, kembali lagi ke kemarin kita sampaikan, mandor di Sukatani itu yaitu salah satunya yang pertama itu Mandor Simon. Mandor Simon, yang mari kita ceritain tuh. Betul. Ya. Jadi atau disebutnya nama panggilannya banyak katanya. Ya. Ada nama Simon, Mandor Kodel dan beliau juga Poyokan zaman gitu dah. iya. Zaman ono. Dia juga bengkong juga. Bengkong juga. Bengkong. Ya, tukang sunat. Ya sakti dah kalau dari Iya, sana. jagoan lah. Iya. Nah, jadi itu dari kemandoran, terus setelah Mandor Simon masuk lagi generasinya Mandor Siman. Ada lagi? Iya, jadi kan mandor itu juga kan itu seolah-olah organisasi tuh, Iya, Pak RW. ada. Kalau kata Karang mah. Iya. Cuman yang bentuk kan itu pemerintahan Belanda, masih Belanda lah. Yang ngatur ada ya? Iya, yang ngatur karena masih dikuasai Belanda. Waktu itu kantor Belandanya kan masih di RRI katanya. Iya, itu banyak gedung-gedung Belanda di situ. Ada sejarahnya, bukti otentiknya bahwa ada gedung Belanda. Ya, di situ. RRI pernah. Di Tampos ada gedung Betul. Belanda. Nah, itu mungkin itu pusat pemerintahannya lah kali zaman itu. Nah, jadi setelah itu kemandoran barulah era masuk transisi kemerdekaan kan? Kemerdekaan, ya. Barulah ada pemerintahan tuh, yang dari dibentuk oleh Indonesia pada saat transisi itu. kemerdekaan. Nah, jadi tadi yang ditanyakan itu ya kelewat itu memang terkait masalah Bapak Haji Mitan nih. Haji Mitan. Ya. Jadi sejarahnya bahwa kepala desa pertama itu ternyata Bapak Haji Mitan. Pak Haji Mitan. Almarhum. Nah, jadi dia kepala desa yang dibentuk setelah era kemandoran oleh pemerintahan transisi kemerdekaan itu. Nah, kita udah merdeka lah ya. Jadi dibentuklah pemerintahan desa waktu itu tanpa pemilihan tuh, Pak. Iya. Jadi bahasa orang dulu tuh musyawarah. Ya kayak Musyawarah, siapa orangnya ya
Itu budaya orang kita dah. Kalau Iya. emang musyawarah dulu, lu paling jago nih atau paling nguasain, nah, lu udah jadi dah. Nah itu Gitu kali ya. sebenarnya itu kalau proses yang paling baik kan musyawarah katanya. Iya. Nggak perlu lah kita beradu lah. Iya, musyawarah mufakat lah Nah gitu kan. itu. Nah jadi Pak Jimitan itu ya istilahnya kalau sekarang ini apa namanya, dikukuhkan lah. Bukan. Disepakati oleh seluruh masyarakat, tokoh-tokoh yang ada di wilayah Sukatani bahwa beliau menjabat menjadi kepala desa. Kepala desa. Nah itu kalau era periodenya ya tahun 50-an katanya. 50-an ke atas Iya. lah. Iya. Ya, ini kan saya juga dapat dari sumber-sumber, dari saksi sejarah, Iya. saksi hidup yang bisa kita mintakan ceritanya. Jadi era periode tahun 50-an Bapak Jimitan dikukuhkan menjadi kepala desa. Iya. Dan zaman itu juga eranya kan masih luar biasa Pak RW tuh. Iya. Masih kalau zaman orang kita nih dulu masih banyak orang tua-tua kita ngomong zaman gerombolan. Oh iya itu. Gerombolan kalau orang dulu tuh ngomong. Iya. Uyut kalau itu tahu banyak gerombolan. Wah, luar kalau biasa rumah. kan. Nah itu jadi pemerintahan itu luar biasa. Ada pemerintah melawan kekuatan di luar itu kan. Ya. Ya kalau sekarang namanya premanisme lah. Ya, bahkan preman jalur kiri kali ya. Iya. Kalau Ada di jalur kiri. Wah, ada. Jadi kalau cuma itu mungkin suasananya lebih ekstrim Ya, katanya. betul. Gerombolan itu lebih menakutkan lah. Ya, tapi kan pemerintah masih ada. Ya. Nah, disitulah orang-orang yang punya apa ya, Kapasitas, punya mental lah, kekuatan. ya. Jadi pemimpin lah di situ. Nah, ini gitu. ini sebenarnya ini orang hebat gitulah kalau menurut saya. Nah, kita tanpa beliau juga kita nggak mungkin bisa seperti ini nih. Iya. Nah itulah zaman gerombolan, ada pemerintahan desa waktu itu. Ya singkat cerita, Bapak Jimitan menjadi kepala desa. Nah terus nggak lama beliau juga istilahnya berhenti itu. Berhenti? Iya. Jadi ya di tengah jalan juga lah. Jalan lah, belum masa bakti belum masa selesai. belum habis. Bukan karena perwal, bukan kan? Oh belum. Jadi aturannya katanya kalau dulu sih ya gelap lah ya orang Iya. belum, ya mungkin baca tulis kan masih Iya. belum paham. Ya, tapi di bawah pemerintahan kabupaten. Ya, udah Kabupaten Bogor ya. Kewadanaan apalah Iya, itu ya kewadanaan. kalau dulu menyebutnya Iya, dulu betul, tuh betul. Cibinong Bogor katanya. Udah pemerintahan kita Indonesia. Nah itu nggak sampai masa bakti habis, kurang lebih masa baktinya ya antara 5 sampai 8 tahun katanya lah gitu. Nah itu ada penggantian sementara kan Pak RW, PLT namanya. Nah itulah masuk tuh PLT-nya. Ini menurut sumber yang saya dapat itu bahwa PLT-nya adalah Bapak Majamaram. Pak Maja. Iya orang Cerang tuh. Iya. Yang kita sebutkan. Iya. Itu Bapak Majamaram. Berarti posisinya di situ tuh, transisi di situ tuh. Setelah saya menggali lagi kayak di situ tuh posisinya. Jadi beliau ini menjadi PLT di prodiknya Bapak Jimitan. Pak Jimitan. Di tahun 50-an lah ya. Iya. Nah itu Bapak Majamaram tapi nggak lama katanya. Nggak lama itu? Iya, bulanan lah umurnya. Jadi PLT. Ya mungkin ya kita nggak tahu lah suasananya. Suasana saat itulah. Karena tadi katanya Apakah tekanan atau kisruh pressure? kalau kata bahasa orang dulunya juga kisruh katanya. Luar biasa, politiknya mungkin luar biasa. Nah kisruh katanya. Nah itu Bapak Majamaram sempat menjadi PLT. PLT. Nah setelah Bapak Majamaram mengundurkan diri, nah barulah digantikan PLT berikutnya ya, istilah yang menjabat kekosongan itu yaitu Bapak Haji Ma'ah almarhum. Itu dia PLT juga waktu Ya itu? PLT, karena masih menghabiskan masa baktinya Bapak Haji Mitan. Gitu Pak RW. Iya. Nah setelah Pak Haji Ma'ah menyelesaikan mungkin masa bakti Selesai masa baktinya, barulah masuk adanya proses pemilihan kepala desa pertama itu. Nah yang itu pesertanya? Ya. Gimana tuh? Jadi siapakah yang mencalonkan saat itu? Ya. Calonnya dari Pak nanya nih. Ya. Saat setelah Pak Jimitan selesai Masa periode baktinya itu, ya. karena mungkin tadi saya ceritakan PLT terakhirnya adalah Bapak Haji Ma'ah selaku jurtulis tuh Pak RW dia. Dia waktu itu jabatan? Wah, jurtulisnya Pak Haji Mitan. Oh iya, jurutulis. Sekretaris lah kalau sekarang ya. Dulu jurutulis. Sekdes. Sekretaris desa. Nah, kalau orang dulu menyebutnya jurutulis. Jurutulis, tukang tulis. Terkenal namanya jurutulis gitu. Nah, itu Pak Ma'ah jurutulis menyelesaikan masa bakti Pak Haji Mitan. Nah, adalah pemilihan pertama tuh. Baru pemilihan kepala desa di Sukatani. Nah, pemilihan itu calonnya adalah Bapak Haji Ismail.
Haji Ismail. Iya, beliau itu tinggal kalau sekarang tuh di RW 1. Orang Babakan juga? Oh, Babakan, iya, RW 1 iya, paling ujung. Iya, iya. RW 1 itu kan di gerbang utama. Mang Mandor, jauh dari Mandor situ? Ya, daerah Mandor lah. Daerah Mandor. RW 1 Kelurahan Sukatani. Nah, beliau itu tinggal di situ tuh Pak Haji Ismail Almarhum. Nah, jadi calonnya ada 2. Sama orang Kalimanggis katanya. Pedurenan lah, yang sekarang Haji Mukti nih. Kan dulu Haji Mukti itu masih gabung dengan Sukatani. Iya, iya. Orang nyebutnya Pedurenan. Pedurenan Kalimanggis. Nah, iya. itu masih jadi satu dengan Sukatani wilayahnya. Betul, benar-benar. Nah, cuma ya saya nggak dapat data siapa nama calonnya Namanya, itu. iya. Yang jelas ada proses pemilihan, Iya. calonnya 2 orang. Nah, setelah ada pemilihan itu, berarti Pak yang menang pada saat itu Pak Ismail. Pak Ismail. Pak Ismail. Nah, jadi Pak Ismail itu terpilih menjadi kepala desa. Nah, kantornya pindah lagi ke rumah Pak Ismail. Rumah dia. Iya, kalau RW sekarang ya kantor. Iya, kalau sekarang kantor RW lah. Iya. Karena siapa yang menjabat RW ya disitulah kantornya. Iya, iya. Posisinya di situ kan. Iya. Karena belum punya aset, Iya, belum punya apa namanya bangunan lah untuk kantor. Berapa lama dia yang jabat Pak Haji Ismail tuh almarhum? Menurut cerita sejarah Pak Ismail itu juga nggak sampai lama Pak. Oh, nggak lama juga? Enggak, itu kan udah masuk periode tahun 60-an ya. 60-an. 60-an 65 lah ya. Sedang panas-panasnya tuh. Wah, ya kan politik Indonesia. Kita tahu lah ada tragedi apa Tragedi, di situ, ya. di tahun 65. Nah, itu Pak Ismail itu nggak lama katanya, nggak sampai tuntas Ya. masa baktinya. Dan beliau sempat berhenti tengah jalan. Nah, dijabatlah oleh PLT-nya. PLT. Nah, penjabat pelaksana itu kalau nggak salah itu juru tulisnya juga, sekdesnya. Ya, Bapak Wira atau kalau yang saya dengar itu Pak Wira. Pak Wira gitu. Namanya Pak Wira. Menurut cerita tuh ya? Iya, menurut cerita itu Pak Wira. Nah, setelah habis periode masa baktinya Pak Ismail, baru ada pemilihan lagi. Ada lagi yang kedua tuh? Ada. Oh, iya, iya. Pemilihan Pak Haji Ma'ruf mencalonkan. Baru dia mencalonkan diri. Iya. Calonnya bersama satu lagi Pak Haji Sarba. Haji Sarba. Udah yang kita cerita kemarin tuh ya? Itu. Oh, iya. Jadi tokoh muda katanya waktu itu Pak Haji Sarba didorong untuk melawan itu Pak Haji Ma'ruf dalam proses pemilihan. Tokoh senior lah ya di Sukatani. Iya, begitu. Jadi calonnya adalah Pak Haji Ma'ruf almarhum sama Pak Haji Sarba. Dan pemilihannya ya seperti kita cerita kemarin dimenangkan oleh Pak Haji Sarba. Betul. Dia dukung orang Cerang tuh katanya. Oh iya. Itulah. Ya, memang politik itu dari dulu udah seru Pak. Iya. Panas ya. Iya, itulah politik itu bukan hanya sekarang ya. Dari dulu orang kita udah biasa politik. Nah, terus itulah Pak Sarba periode dia menjadi kepala desa. Cuman nggak lama juga yang main kita cerita. Nggak lama juga tuh. Iya, Kisarannya berapa ya, tuh? 2 tahunan lah. 2 tahunan jabatan dia tuh. Ya, nggak sampai tuntas. Digoyang lagi ya? Tadi digoyang. Ya, biasa. Isu politik lagi. Isu politik. Iya. Nah, setelah itu berhenti jadi kepala desa Pak Sarba. Nah, penggantinya, pengganti Pak Sarba. Sebagai kepala desa itu. Berikut apa PLT-nya ya atau pengganti kekosongan itu. Yaitu Pak Haji Ma'ruf lagi. Oh, lawan politiknya waktu itu. Iya. Oh, gitu. Iya. Seru ya jadinya. Luar biasa itu. Nah, jadi kekuasaan tuh dari dulu orang kita tuh udah paham. Iya. Enaknya berkuasa. Nah, itu enaknya berkuasa dan cara merebut kekuasaan ini udah pinter ternyata. Itulah politik kan? Ya, politik. Iya. Nah, itu jadi Pak Haji Ma'ruf menduduki lagi jadi kepala desa. Menggantikan Pak Haji Sarba. Jadi setelah Bapak Haji Ma'ruf selesai, sambil ngerokok saya ya. Oh, siap Pak. Ya. Jadi itu ada pemilihan kembali. Yang keberapa itu ya tadi saya sebutkan tuh. Udah 2 kali lah ya kan. Iya. 2 kali pemilihan lagi. Nah, itu pemilihan calonnya yaitu
tokoh kita itu ada Bapak Haji Nipan Supandi, Ya, Pak Haji Nipan. Bapak Wakil Salan, Ya. Wak saya tuh, wak. Nah, ya, orang tua kita lah. Ini sama Bapak Jurtulis Ari itu. Orang Cerang. Orang Cerang. Ikut nyalon. Ikut nyalon. Ada juga ternyata. Dia adalah jurtulisnya Pak Haji Ma'ah kan. Waktu Oh. itu. Makanya panggil kan sampai sekarang Pak Jurtulis Ari di sana. Berarti kan dia emang pernah di pemerintahan. Oh desa. iya. Oh iya iya. Terkenal jadi kalau Oke. dulu kepala desa atau lurah, ada lagi Jurtulis. dikenal lagi jurtulis. Nah. Atau kalau dalam organisasinya sekdes Sekdes. itu. Cuma orang kita gampang juru tulis, tukang nulis udah kerjaannya tuh. Emang tukang nulis katanya kalau sekretaris mah kesal desa. Nah, itu jadi pemilihan itu terjadi tuh Pak Haji Nipan sama tadi Pak Wakil, Sama Pak Sekul Salan, sama Bapak Jurtulis Ari. 3 tuh. 3 calon. Iya. Nah, dimenangkan oleh Bapak Haji Nipan Supandi. Haji Nipan. Mm-mm. Tapi orang Cerang udah berani dah nyalon. Ya udah, ya. Lengkapin doang katanya. Iya. Jangan 2, calon 3. Iya. Apa calon ini? Apa cuma ngibur aja? Kalau istilah politik apa namanya itu? Calon boneka aja ya. Iya. Ya bukan lah, itu lah demokrasi. Demokrasi lah. Berarti masih ada orang Cerang nyalonkan Oh diri. iya, jadi ya tetap lah kan seperti kita bicarakan kemarin bahwa di kita itu kan cuma ada ya akhirnya bukan 2 kampung lah ya. Kalau disebut blok itu ada 3 blok nih. 3 blok nyata ya. Babakan, Ciherang, Pedurenan. Kalimanggis itu. Ya, encang saya tuh encang Boir tuh almarhum. Betul, Pak Di RW. situ. Yang kalau main Pak RW bilang ada orang Cerang kok. Iya, rumahnya di situ. Rumahnya di sono, di- Mukti. iya. Kebun karet tuh, ketemu Betul, karet, betul. kelurahan. Karena kita satu wilayah tadi. Iya. Itu jadi dimenangkanlah Pak Haji Nipan tuh. Itu Nipan. sekitar periodenya yang itu saya udah inget-inget tuh Pak RW tuh. Ya saya udah hafal itu. Udah apa inget masa itu. Nah itu ya 80-an lah. 80-an. Tahunnya 80. Awal tapi kali ya. Ya sekitar itu 82 apa 80 Ya, 80-an 83 awal. lah ya Iya. itulah. Udah menjelang di atas 80. 1980-an. Nah, begitu Pak RW. Jadi Pak Haji Nipan terpilihlah menjadi kepala desa. Dan beliau nggak lama katanya, 1 periode juga. Periode juga. Ya. Karena beliau itu ternyata sebelum menjabat menjadi kepala desa, Pak Haji Nipan ini beliau itu kan katanya orang, kalau orang kita nyebutnya orang kecamatan ya. Iya. Iya, orang pegawai kecamatan. Nah, jadi sebelum dia menjabat jadi kepala desa itu kan ada pemekaran tuh. Wilayah Sukatani dengan Pedurenan Kalimanggis. Aja Mukti, ya. Iya. Nah, itulah ketika Pedurenan Kalimanggis dimekarkan menjadi Harja Mukti, berpisah dengan Sukatani. Nah, yang menjadi penjabat pelaksana kepala desa adalah Pak Haji Nipan. Pertama itu. Pertama di Harja Mukti. Jadi beliau mah Nah, orang ini baru nih sahabat Pak nih, baru tahu nih. Jadi beliau mah udah emang orang pemerintah. Ya, udah. Katanya orang kecamatan. Ya biasa kalau ada buka pemekaran baru dia ditugasin. Tugas kan oleh kecamatan. Untuk membentuk pemerintahan Betul. sementara di situ. Jadi penjabat pelaksana Iya. PLH lah ya. Ada PLT namanya. PLT. Penjabat pelaksana tugas. Nah, barulah di situ masuk Pak Haji Nipan menjabat menjadi PLT di Harja Mukti, baru ada proses juga di Harja Mukti pemilihan. Iya. Nah, setelah itu Pak Haji Nipan itu pindah ke Cisalak, Curug, gitu kan. Baru juga kali di situ ya? Atau emang dia penugasan baru, aja? penugasan. Kan dulu kecamatan menugaskan. Iya. Kan biasa seperti sekarang kan ada. Sebelum ada pemilihan. Iya. Nah, dulu. Setelah itu barulah Pak Haji Nipan ikut bertarung pemilihan desa di Sukatani itu tadi. Setelah Haji Ma'ah selesai, Iya. ada pemilihan. Tadi muter-muter udah tuh. Nah, pas ada pemilihan di balik kampung nih. Nah, dialah diusung di Sukatani Karena udah supaya pengalaman lah. Pengalaman kalau kata orang mah ini Iya, udah orang top dah. Nah, kantor kelurahan masih di Pak Haji Ma'ah tuh. Oh, masih kantor yang lama? Masih udah berbentuk kelurahan. Iya, gitu. iya. Pak Haji Nipan jadi lurah pun masih di situ tuh, transisi. Yang sebelum pemilihan di sini nanti Iya, ceritanya kemarin betul. nih. Setelah Haji Nipan terpilih menjabat baru ada perpindahan kelurahan, kantor. Kantor kelurahan. Jadi Haji Nipan terpilih jadi kepala desa. Nah, barulah kantor desa itu juga bergeser dari di tempat Pak Haji Ma'ah di Gang Belong RW 22 itu bergeser lah yang kemarin kita cerita. Yang patungan tuh itu. Iya, di wilayah sini. Patungan Cerang Babakan, beli aset tuh, beli tanah. Betul.
Nah itu Pak Haji Nipan nggak lama, nggak menjabat kayak satu periode. Periode aja. Iya. Baru ada pemilihan lagi. Pemilihan lagi tuh? Iya kan Pak Haji Nipan selesai masa bakti, masuklah pemilihan terakhir itu yang kita cerita. Nah itu pesertanya? Nah itulah pesertanya Haji Naisan lawan sama Bapak Wakil Salan lagi. Wakil maju lagi? Maju lagi, masih penasaran. Saya ingat tuh kalau itu tuh, udah ingat. Saya udah ingat itu. Iya, karena Pak Wakil ke rumah mulu. Betul. Ya, untuk kita dukung orang Cerang dah. Ya. Gitu. Nah itu tadi Pak Haji Nipan mulailah membangun kantor itu, kelurahan, kantor desa lah. Desa. Yang dari Pak Haji Ma'an, Gang transisi, Belong, di RW 22 pindahlah kantor di sini yang RW 3 ini. Betul, di kawasan RW 3 dan RW 6 ya. Nah itulah masa periodiknya Bapak Haji Nipan. Barulah kita punya kantor desa dari swadaya masyarakat. Iya. Gotong royong lah. Ya, patungan tuh mah. Betul, begitu Pak RW. Iya. Berarti kalau nah ini yang tadi lagi supaya pas. Berarti kalau perpindahan dari kantor desa yang kita patungan beli tuh, pindah ke RW 3 juga sebenarnya nggak jauh. Ya, itu masih Pak Haji Nipan juga itu? Iya, masih beliau. Ya. Iya, jadi setelah tadi ada Pak Haji Nipan selesai masa baktinya, periodenya, pemilihan kan tadi, yang terakhir kalinya lah. Ya. Pemilihan kepala desa terakhir itu pemilihan yang calonnya ada Bapak Haji Naisan sama Bapak Wakil Salan yang dimenangkan oleh Bapak Haji Naisan. Barulah kantor desa yang di kawasan RW 3 Pekapuran itu Jalan Raya digeser pindah ke dalam Dongkal dekat Tugu Tani. Kalau masih RW 3 juga masih RW 3. Nah, kalau LKMD di situ udah ada kita itu. Oh, sudah, Pak. Udah ada. Udah, Pak RW. Udah ada kelembagaan namanya. Dulu kan LKMD. Kalau sekarang kan LPM. LKMD pertama ingat nggak? Waduh, saya ingat cuma terakhir waktu kantor desa yang di mana? Di Tugu Tani Dongkal itu. Yang sempat rubuh akhirnya. Itu LKMD-nya waktu itu Bapak Haji Asamuid. Wajah Sam. Pak Jasam. Berarti LKMD dia. Beliau pernah menjabat menjadi LKMD. Iya. Ngopi lu Bang Oding, biar seger kita. Aduh, dari tadi serius banget ceritanya. Iya. Kalau ini kan inget-inget Pak RW, sejarah mah nanti takut salah kita. Makanya nggak ngopi apa lupa nih. Mantap kopinya. Waduh, luar biasa. Ini kayak kopi pahit Pak RW ya? Iya emang. Kalau enaknya kopi pahit. Bang Iting. Ya, asal hidup kita jangan pahit aja lah. Ini Bang Iting. Ini kan kita sama pernah lupa ya. Ya, sambil nyantai. Iya, betul. Sambil kita ngobrol kelurahan yang baru pindahan itu. Ini kan ceritanya kita pernah dengar cerita kalau kelurahan pernah rubuh. Iya, betul, Pak. Betul. Benar itu? Iya, betul. Pada masa kelurahnya siapa atau kepala desanya siapa itu di situ? Ini kan ceritanya kita pernah dengar cerita kalau kelurahan pernah rubuh.
Iya betul, betul. Benar itu? Iya betul. Pada masa lurahnya siapa atau kepala desanya siapa itu di situ? Nah, berhubungnya itu sekitar tahun 99 dengan saya. Kudu makan, kudu minum. Cakep. Biar nggak leto dalam bekerja. Cakep. Saya ucapkan assalamualaikum buat kerabat Aloy dimanapun berada. Cakep nggak? Iya. Ini Bang Iting, ini kan kita sama Saya pernah lupa ya. ya sambil nyantai. Oh iya betul. Sambil kita ngobrol kelurahan yang baru pindahan itu. Ini kan ceritanya kita pernah dengar cerita kalau kelurahan pernah rubuh. Iya betul, betul. Benar itu? Iya betul. Pada masa lurahnya siapa atau kepala desanya siapa itu di situ tuh? Nah itu tadi setelah Pak Jenipan selesai periodenya, masa baktenya pemilihan. Waktu itu calon Pak Jinaisan Pak Wakil Salan yang dimenangkan oleh Pak Jinaisan. Nah itu ada transisi perpindahan kekuasaan dan juga kantor tuh. Dari kantor lama yang di Jalan Pekapuran tuh, RW 3, pindahnya di Dongkal ini. Dongkal itu dekat Tugu Tani. Nah itu masih prosesnya pembangunannya dilakukan oleh Pak Jenipan. Pembangunannya. Nah terpilihnya Pak Jinaisan dari Kepala Desa. Lah menempatkan kantor baru Gitu Pak RW. Rubuh dah. Nah berhubungnya itu sekitar tahun 99 saya ingat saya. Iya. Yang kebetulan ya waktu itu saya sudah aktif di kelurahan tuh, di kantor desa tuh. Pemilihan sudah pemilu setelah reformasi tuh ya? Iya, setelah reformasi 98, saya kebetulan perdana juga tuh, yang namanya ngantor di desa. Selama ini kan saya mah orangnya kayak ini, ayah bandai lah, orang sini mah. Nah, saya kebetulan dapat amanah menjadi PPS 99. Itu di situ? Betul, Pak RW. Di kantor itu yang baru di Dongkal itu. Ada duetnya waktu itu Mas apa? Ada duet nggak temenan nggak? Apa tuh? Maksudnya jadi KPS itu PPS ya? Ya PPS kan ketua doang. Oh ketua doangan? Iya, dan dipilih waktu itu karena pemilu pertama 99 yang diikuti 48 partai. Nah, kan jadi calonnya dari partai-partai Pak RW. Nah, jadi calonnya dari partai-partai yang terdaftar di Kelurahan Sukatani, di Desa Sukatani. Nah, disitulah dipilih siapa yang menjadi ketua pemilihannya. Bang Iting. Saya alhamdulillah kepilih. Nah, saya berkantor lah di kantor desa itu 99. Di ketua PPS waktu itu pemilu pertama 99 secara demokrasi. Nah itu rubuhnya belum pemilu atau sesudah? Apa baru mulai persiapan? Ya itu jeda saya jadi PPS, jadi pengurusan persiapan pemilihan. Ya nggak lama itu Pak RW. Ya itu hitungan bulan apa minggu kali ya gitu. Nggak lama saya pemilihan, nggak lama saya istilahnya tugas ngurusin pemilu di kantor desa itu, nggak lama rubuh tuh. Itu nggak ketiban ya? Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah saya masih diberikan keselamatan. Allah masih sayang. Kata lo jangan mati buru-buru katanya gitu. Masih banyak yang diceritain. Kenapa sampai rubuh? Iya, itu sampai rubuh. Jadi ya saya nggak tahu lah ceritanya itu kenapa sampai rubuh ya. Padahal itu kantor belum lama memang gitu. Jadi rubuh, saya ya masih 99 lah itu. Yang nggak lama saya jadi PPS itu rubuh. Nah itu jadi setelah ya jeda berapa jam dari kantor? Iya, saya pulang sore itu menjelang asar. Sekitar itulah ya jam 3 jam 4-an asar itu. Pada asar nggak lama itu rubuh Pak RW. Luar biasa itu. Saya tapi ada korban nggak ada kan? Alhamdulillah nggak ada, kosong kan udah. Oh udah pada pulang. Yang kalau desa mah jam segitu udah pulang. Biasanya ada yang ngopi nggak pulang tuh, nah itu untungnya pulang. Untungnya nggak ada yang lembur. Nah berarti setelah itu kantor desa pindah atau kemana nih? Ya jadi kantor desa setelah rubuh karena udah nggak bisa dipakai ya. Berarti total tuh? Ambruk Pak RW, ambruk. Jadi saya dikabari oleh Pak Desa, almarhum Pak Jinaisan, bahwa kantor rubuh gitu. Ya saya alhamdulillah, untungnya saya dan teman-teman ya waktu itu ya udah nggak di kantor pada pulang. Ya jelang berapa menit jam lah kita balik nggak lama rubuh. Nah itu akhirnya
karena darurat Pak RW, di mana ngantor karena perlu kantor kan sudah, karena pelayanannya juga harus jalan. Nah akhirnya ada inisiatif waktu itu ada stadion mini tuh Pak RW. Stadion mini kita nih. Iya betul. Di Sukatani nih. Stadion lapangan bola itu. Ya. Kan ada tempatnya tuh Ya, ya. betul betul. Walaupun nggak besar. Kantor bola tuh di situ. Betul. Itu dipakai buat kantor kelurahan desa tuh. Dipakai lah. Jadi sementara karena nggak ada tempat lagi, dipinjem di situ. Nah, itu 99 Pak RW Mas. Iya. Sampai pemilu selesai saya. Jadi pemilu pun di situ tuh. Di situ Pak. Nah, jadi pemilu semua aktivitas, semua pelayanan di situ. Pemilu 99 luar biasa tuh Pak RW. Wah, sedih Pak RW, ya udah kantor darurat, numpang kerjaan banyak, kerjanya juga luar biasa pemilu. Itu tapi ya kita happy aja lah. Ya. Karena ini kepentingan buat lingkungan Kelurahan Sukatani juga lah masyarakat kita. Terus berarti setelah ini terus kemudian setelah pindahnya lagi itu pindah ke kantor lama desa yang lama diperbaikin atau desa yang baru punya lagi kita yang sekarang ini atau gimana tuh? Nah, jadi setelah tadi numpang darurat di stadion itu, stadion mini sepak bola itu, akhirnya ada ya inisiatif lagi atau ada musyawarah lagi oleh tokoh-tokoh ya. Iya. Termasuk memang masih Pak Yunipan di situ sebagai tokohnya. Tokoh lah, tokoh Sukatani yang emang saat itu luar biasa. Luar biasa, bagaimana memikirkan Sukatani nih gitu. Akhirnya ya ada pembangunan kantor baru lagi Pak RW. Jadi bukan di tempat yang rubuh nih. Bukan. Jadi kita dapat waktu itu ya ini yang sekarang kantor kelurahan sekarang itulah. Itu dapat mungkin karena itu ada pembangunan perumahan kan. Iya, perumahan HBTB tuh, Depan dulu, Departemen Penerangan tuh. Iya. Jadi mungkin ada kompensasinya ya, masalah pasas-pasun dan sebagainya. Nah itu dibangunlah di situ di wilayah perumahan itu yang sekarang kita ini berbarengan dengan pasar kita. Betul. Jadi dibangun baru Pak RW di lahan yang baru juga. Itu berarti udah lahan udah milik pemerintahan Kota Depok, belum? Masih kita. Masih boleh orang desa yang mengupayakan. Belum begitu waktu itu kan masih kepala desa. Kepala desa masih ya? Masih Pak Junaisan. Belum ada transisi pergantian administrasi kan? Dari apa namanya? Kotip. Bogor kabupaten. Sudah kotip ya? Sudah kotip. Sudah masuk transisi kotip juga kan 99. Oh iya. Nah, karena Depok kan 99-an. Yang bulan April itu ya, April. 99 April Depok sudah berdiri kan. Nah, transisi Depok menjadi kota madya. Nah, barulah dari kepala desa selesai kan, baru adanya penjabat. Lurah. Ya, berarti kalau kita pindah itu masuk ke desa yang lokasi sekarang. Betul. Itu masih desa, belum jadi lurah belum. Masih desa. Dari tadi urutannya kita punya lahan dulu swadaya yang rubuh. Terus sementara pindah ke stadion mini. Nah, terus membangun baru lagi dapat lahan lagi. Itu yang sekarang itu masih desa Pak RW. Masih pemerintahan desa. Karena gini Bang Iting, kalau biasanya kan Pasum itu bisa dibangun itu diserahkan lah. Betul. Diserahkan dari pengembang ke pemerintahan baru bisa dibangun. Nah ini kan masih belum diserahkan sebenarnya ya. Itu yang perjuangan Pak Junipan. Betul. Ya jadi waktu itu ya kita prosesnya seperti apa ya? Itu kan juga kan kita masih wilayah Kabupaten Bogor. Ya mungkin adalah kali tadi ada antar pemerintah itu. Itulah upaya dari tokoh-tokoh kita pada saat itu ya. Karena untuk kepentingan orang banyak kan kantor masyarakat kota kita Sukatani kurang. Ya karena perlu tempat, akhirnya mendapat tempat lagi, lahan lagi ya diupayakan dibangun baru lagi tuh. Masih ada Pak Haji Nipan di situ sebagai pelopornya kan, sama tokoh-tokoh yang lain kan. Itu dan ya istilahnya ada kepala desanya ya udah Pak Junaisan. Setelah tadi pemilihan terakhir kan. Nah, saya stop di situ. Ini kemudian Pak Haji Naisan almarhum selesai
masa baktinya kepala desa itu langsung lurah penggantinya atau ada transisi lagi nggak? Iya. Jadi setelah tadi kantor desa berdiri, masih di jabat kepala desa, itu Bapak Haji Naisan terakhir. Dan kita masih masuk Bogor ya, Bogor. Masih antara ya pemerintahan masih Transisi. Bogor lah, masih Bogor. Jadi waktu itu saya ingat saya juga karena waktu itu saya sempat sebagai anggota pemuda ya Karang Taruna. Iya, Bapak pernah jadi Karang Taruna ya? Iya pernah Pak. Jadi dulu kan Karang Taruna kan harus ada lah ya. Iya, ada itu perwakilan dari kelurahan. Iya, bagian dari struktur ya. Surat tugas apa diserahkan sebagai Karang Taruna. Saya sempat diperintahkan sama Kepala Desa waktu itu, Pak Dinesan, diutus untuk mengikuti pelatihan Pak RW. Yang disebut pelatihan itu partisipasi pembangunan masyarakat desa. Ya seperti itu LKMD itu kan. Iya. LKMD lah yang berangkat itu. Tapi dicari orang-orang yang pemuda-pemuda lah. Iya, waktu itu. Ya, disebutlah unsurnya kan Karang Taruna. Karang Taruna bagian dari. Alhamdulillah. Nah, saya berangkat. Nah, itu masih di Bogor saya pelatihan. Masih di Bogor? Iya, kalau nggak salah di Pomat itu 3 hari. Nah, itu kan instruksi dari camat Cimanggis. Kamu ingat tamat masih? Nah, waktu itu sih kalau dokumen saya masih ada, Masih Pak, ada? lengkap. Jadi itu surat dari kecamatan. Waktu itu camatnya Bapak Haji Tutun. Pak Tutun. Oh iya. Jadi nah, terus bikin disposisi kan, kalau itu bahasa disposisi lah. Iya. Paham. Untuk semua kelurahan mengirim utusan 2 orang. Perwakilan untuk 2 orang. Untuk melaksanakan mengikuti pelatihan. Sama siapa 2 orang tuh? Saya kebetulan sama kawan kita. Saya Bang Pak RW kenal lah. Sudah nggak asing lagi. Bang Pardo. Oh, iya. Kalau dia mah kalau Pardi Dongkal. Iya, Pardi Dongkal. Jadi kalau dia mah kalau saya ikut dia pergi dia ikut. Iya. Ngawal saya dia mah. Memang kalau berdua ada teman ngobrolnya lagi. Iya. Ya ibaratnya ya saya mah ya upin-ipin. Iya. Ya kadang-kadang jadi anjing kucing juga itu. Kayak anjing sama kucing. Nah, terus berarti lurah pertama pengganti Pak Haji Naisan almarhum itu. Nah, setelah itu transisi kita Bogor ini karena kita Cimanggis. Masih Cimanggis ya? Iya, masih Cimanggis. Diambil wilayahnya ke Depok. Kota Madia. Jadi kan dilepas oleh Bogor gitu ya. Nah, barulah masuk transisi itu tuh bahwa Depok menjadi Kotip terus menjadi Kota Madia kan penjabatnya lurah. Kan? Lurah. Penunjukan. Iya, bukan kepala desa lagi. Iya, pegawai. Nggak ada lagi kita persoalan politik. Nggak ada pemilihan kepala desa yang wah itu sebenarnya pemilihan pesta yang ditunggu-tunggu tuh. Ya pesta rakyat itu Pak RW, luar biasa. Ya, mungkin kalau ada, sekarang lancaran udah nyalon kayaknya. Oh iya, alhamdulillah. Udah banyak kalau sekarang. Iya. Nah itu akhirnya itu transisi itu barulah ada perubahan desa menjadi kelurahan. Nah, jadi Pak Jenisan selesai. Masa baktinya. Nah ditunjuklah tadi dari kecamatan. Nah, siapa menjabat lurah pertama untuk pelaksanaan situ ya. Nah, seingat saya PLT-nya penjabat lurah dari kecamatan itu untuk Sukatani itu Bapak Haji Endang. Ya, beliau orang kecamatan. Kecamatan Cimanggis. Tapi orang sini juga tuh orang mana Pandang? Oh, beliau orang Bogor. Bogor. Ya, namanya sih nama Endang. Iya. Enggak dah. Ya karena kalau kita Depok ini kan pegawainya banyak dari Bogor. Karena tadinya orang Bogor memang. Iya. Pemerintahannya. Berarti ya sejarah politik pemilihan kepala desa itu close lah di situ masa itu. Selesai. Jadi kalau yang tadi pesta demokrasi, pesta rakyat gitu, yang ditunggu-tunggu 5 tahunan bahwa ya kalau sekarang kita lihat tuh ramai di mana-mana ya. Iya, masih di kabupaten. Bogor masih tuh. Di Bogor, Bekasi, sono masih. Nah, itu kalau udah pemilihan kepala desa seru tuh Pak RW. Iya. Seru lah. Jadi udah kayak lebih seru itu kalau menurut saya ketimbang pemilihan legislatif. Apalagi pilkada ya. Wah, ya, seruan itulah. Itu luar biasa tuh masyarakat. Nah, kalau orang daerah mah kadang-kadang kan kalau pemilihan kepala desa yang merantau aja sampai suruh pada pulang diongkosin. Wah, kan begitu ya? Iya. Coba tanyalah. Iya, tahu saya. Karena orang Garut kemarin tuh RT kita Iya. Ratu bis sih pulangin nah, sono. Itu. Kalau jagoannya kalah juga. Diongkosin sama calonnya kan. Iya, diongkosin. Nah, itu saking luar biasa. Karena kan mungkin udah lebih pemerintahan desa juga udah luar biasa ya. Perubahan aturan, undang-undangnya. Nah, jadi itu selesailah situ kita
kepala desa habis, Ya. menjadi kelurahan dan dijabat oleh penjabat dari pemerintahan pegawai negeri ya, Negeri, itu PNS. lurah, PNS. Iya. Nah, itu transisinya jinisan selesai. Penjabat dari kelurahan dari kecamatan ditunjuk Bapak Ajindang. Jindang. Pertama itu dia. Sudah selesai itu Pak, aset semua kan menjadi milik kota Depok lah. Ya. Itu ceritanya. Berarti tokoh-tokoh kita yang berpindah dari pemilihan kepala desa mungkin nanti ke legislatif ya ceritanya ya. Iya, nah itu akhir gini. Iya. yang masih ada jejak-jejak nostalgianya sekarang ini kan pemilihan LPM tuh Pak. Iya kan mirip-mirip kan. Masih. LPM itu kalau kan keterwakilan tapi tetap masih betul. masih Kan ada. LPM itu kan dari unsur masyarakat. Kalau dulu orang bilangnya wah ini mah gantinya pemilihan kepala desa. Iya, gitu. iya. Ya, cuma yang pertama beda inilah, Ya. beda. Tahu, boleh kapan-kapan kita kewenangannya. bikinnya di kampung kayak gitu. Oh iya, boleh Pak itu. Jadi itu bagian dari apa ya? Itu kan ada kultur budaya di situ. Kearifan lokal juga luar biasa. Iya, iya. Jadi nggak semata-mata politik. Iya. Makanya saya bilang kalau politik orang dulu itu kan mungkin ya lebih parah sebenarnya ya, atau ekstrim Ya, lah. keras Iya, lah. ketimbang sekarang. Kalau sekarang ada bicaranya modern gitu. Iya, Tapi kan konsep bicara ini, bicara itu. kalau dulu udah udah otak-otot Otot gitu. sama main gaib dikit ya. Nah, iya. Mistik-mistiknya kali. Ya, tapi alhamdulillah sampai hari ini Iya. orang kita ya damai-damai Damai-damai aja, aja. Pak RW. Itulah masyarakat kita yang walaupun gimana pun gesekan kerasnya politik tapi pada saatnya bareng-bareng ya bareng-bareng guyup lagi. Betul. Karena ya tadi secara kultur bahwa kita apapun ceritanya bicara kepentingan politik saat itu zaman desa dan bahwa kita adalah satu keluarga. Satu keluarga. Ya kan gitu Pak RW. Bang Iting, ya kebetulan. Iya, Pak RW. Ya kalau saya emang peranakan babakan cerang nih. Oh, ada Iya. darah babakan Mas. Iya, emak babakan nih, Iya. Pak Lampe, Pak Haji Pak Haji Kimun atau Pak Ijo. Di Cerang nih ada Pak Icing. Nah, itu darahnya nih. Ya kalau pemilihan kepala desa zaman sekarang ada, saya bisa menang rumahnya. Oh, nyalon Pak RW, harus nyalon. Gitu. Jadi kalau sejarah mah ya asli kita ini Pak RW kita ini emang asli putra daerah Pak. Putra daerah. Betawi Tulen lah ya. Ya. Keturunan Betawi. Perwakilan dua-duanya lah, babakan Amin, separoh, amin, kaki ya. di Cerang separoh. Iya, ya kalau menurut saya ya ini udah luar biasa memang ini cocok sebenarnya. Ya inilah yang saya bilang takdir juga itu Pak RW ya kan. Ya, Bahwa darah itu mengalir itu ya memang nggak bisa dibohongi. Kalau bahasa keren ini kata orang Belor mah Ya. DNA-nya emang udah ada tuh, DNA kepemimpinan kan. Ya buktinya sekarang Pak RW bisa menjabat ketua lingkungan kan, ketua RW. Iya. Ya, mudah-mudahan ini kan bisa berkembang Pak RW. Iya. Itu sebentar lagi nanti 2024 kan. Wah, ini udah cocok Pak RW. Jadi ini udah mewakili babakan tadi kan. Iya. Wajar nih kalau Pak RW menjadi pemimpin khususnya. Jangan ngomongin baju, jangan Oh iya. Iya. Makasih Bang Iting waktunya Ya, sama-sama, nih Pak RW. malam ini nemenin ngopi sambil bincang-bincang sejarah Sukatani. Sebelum saya tutup ada yang perlu Bang Iting sampaikan ke kerabat Aloy? Terima kasih Pak RW ya, terkait tadi panjang lebar kita bahas mengenai sejarah. Ya mungkin ya kurang lebihnya itu Pak RW. Iya. Ya mungkin yang saya tahu, yang saya dengar gitu. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Buat Khususnya generasi cucu kita. Ya, amin. Nah, mungkin ada pantun saya Pak RW. Oh gitu? Iya. Kemarin Kalau kemarin Pak RW mantun, Iya. saya nyoba mantun. Oh, ini nutup kan nih kalian. Ya, jadi jalan melangkah jangan apeletoy. Gila, cakep. Kaki dilipat, tangan dilipat. Begini dong. Nah, ya begini, Iya. media. Semoga berkah buat Bang Aloy. Dunia dapat, akhirat dapat. Amin. Alhamdulillah Bang Iting. Doanya terima kasih. Ya, mudah-mudahan. Ya, terima Dijabah, kasih malam Pak ini. RW. Ya. Kerabat Aloy dimanapun berada, malam ini kita sudah selesai diskusi bukan politik sih sebenarnya, sejarah politik di Sukatani. Ya, atas penjelasan Bang Iting dari mulai bawah sampai selesai kita proses jadi kelurahan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita malam ini bisa sampaikan, ya inilah cerita sejarah politik Sukatani. Ya, bila berkan atau kerabat Aloy ada informasi terkait ini, ya silahkan nanti di komen sampaikan.
Ya, itu aja dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan kita tetap kompak selalu. Ya, terima kasih dari saya, Bang Iting. Sama-sama Pak RW. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.